Sampurasun itu. Jumpa lagi bersama channel Belajar Review. Oke, kemarin kita sudah melakukan unboxing yaitu HP Samsung A01. Sekarang kita akan mencoba menu-menunya ya. Menu-menu dari HP ini. Kita buka dulu, simpan maksudnya. Ini kita ambil dulu buat membuka ininya. Ini ya, USB-nya simpan. Nah, ini kita coba buka ini ya, kartunya dia ada apa aja, menggunakan apa. Oke. Ini ya. Ini menggunakan 2 nano SIM dan 1 micro SD. Dia bisa ini ya buat nambah memori. Tadinya kita perlu banyak data. Oke, kita coba on. Ini ya tampilan awalnya. Samsung Galaxy 01 powered by Android. Kita tunggu. Ini simpan saja ini. Ya, lebih luas. Oke, ini masih booting. Samsung ya, tulisannya. Oke, memulai Android. Jadi ini baru pertama kali buka ya. Jadi kita lihat, ayo Indonesia. Oke, kita harus Indonesia. Nah, di sini keterangan info. Oke, langsung aja next. Berikutnya, ini ada WiFi ya, kita liatin. Jangan salin, nanti saja. Ini proses ya. Oke, tanggal nanti saja. Kita diatur lagi. Oke, ini setuju. Ini buat wajah, pola, pin dan kata sandi ya. Udah, nanti saja. Kita lewatkan saja. Ini dia aplikasi yang disarankan ya. Jadi nanti tergantung kita mau diisi apa enggak. Ini banyak aplikasinya. Tinggal di ini aja. Kita cari yang perlu saja ya. Kalau yang nggak perlu nggak usah di install. Oke, berikutnya. Nah, sini kalau kita udah punya akun, kita dimasukkan. Kalau tidak ada, tidak perlu lewati. Nah, ini ada lagi, lewati saja dulu. Oke, selesai ya. Jadi banyak yang perlu kita lewatin, tapi tergantung kita ya. Kalau kita perlu, baik. Kalau nggak perlu, kita tidak perlu. Oke, tampilan awalnya cukup ceria ya, cukup cerah lah. Tapi menurut ini tangan saya ini kayaknya dari sentuhnya cepat juga, tapi agak ini ya, layarnya agak kasar gitu ya, tidak licin ya. Atau harus pakai anti gores kali ya supaya licin. Oke, kita lihat menu-menunya. Di kiri dia history biasa, kanan back, depan menu, tarik ke atas
langsung menu utama. Samping ini banyak aplikasi yang belum terinstall ya, jadi nanti kita bisa install sendiri ini. Kali ini saya akan coba mereview tampilan ataupun menu-menu yang ada di HP ini ya. Kita bisa mulai dari sini, dari status bar. Nah, sini status barnya termasuk komplit ya, yaitu seperti tanggal, hari, tahun. Nah, sini juga ada nih wifi, suara, bluetooth, potret. Ini potret itu buat layar ini ya, buat bolak-balik. Mode pesawat, center, mode daya, data seluler, hotspot, filter biru. Nah, ini filter biru fungsinya untuk tampilan di layar itu supaya tidak terlalu cerah ya, dan mengurangi warna biru di layar. Yaitu lokasi, gangguan ganggu, sinkron, double atmos. Nah, double atmos ini untuk menambah efek suara kalau kita menggunakan media ya, seperti musik ataupun film. Lanjut lagi itu mode gelap dan mode fokus. Nah, ini pengaturan dari cerahan layar ya. Oke. Untuk ininya untuk ikonnya, ini ikon bawaan Samsung, yaitu menggunakan tema kontras ya. Nah, sini kalau kita tekan ke atas langsung masuk ke menu aplikasi ya. Nah, sini ada tombol pencarian. Jadi kalau kita banyak aplikasinya, kita cari saja sini. Contohnya kita mencari Google atau Gmail ya. Tinggal tekan saja, nanti dia otomatis keluar di sini ya. Tapi kalau aplikasi sedikit ya, dengan manual saja nggak masalah ya. Langsung ini aja udah ketahuan di mana posisinya ya. Nah, sini di folder Samsung kita bisa lihat ada file saya, internet, radio, Samsung Note, Galaxy Note, dan Galaxy Tema. Kalau di file Google standar seperti Google, Chrome, YouTube, Drive, peta, dan lain-lain ya. Nah, sini saya akan bahas yaitu dari pengaturannya ini ya. Pengaturan dari HP Samsung Galaxy 01 ini. Yaitu yang pertama yaitu kita lihat dari koneksi. Koneksi kita lihat ada apa aja, yaitu seperti wifi, bluetooth, mode terbang, jaringan seluler, penggunaan data, penggunaan kartu SIM, hotspot seluler, perambatan, dan pengaturan koneksi lainnya. Di sini jaringan seluler seperti pengaturan ya, pengaturan jaringan LTE, 2G atau 3G. Penggunaan data yaitu sini kita bisa lihat penggunaan data per hari ya, per hari bisa ketahuan nih, hari ini saya menggunakan data 546 satu hari. Nanti sini bisa ketahuan ya berapa banyak kita menggunakan data. Yang selanjutnya yaitu kartu SIM ya, pengelola kartu SIM. Nah, sini kalau menggunakan 2 SIM, kita akan bisa mengatur di sini SIM 1, SIM 2 ya. Kalau SIM 1 untuk panggilan, SIM 2 untuk teks, dan sebaliknya ya. Bisa diatur di sini ya. Dan juga pengaturan data seluler. Kita bisa menggunakan data seluler 1 ataupun 2 ya. Lalu hotspot seluler, ini hotspot menggunakan untuk tethering ya. Jadi kita HP ini bisa dibuat untuk tethering. Jadi kita aktifkan HP ini, nanti bisa dikonekkan sinyalnya ke HP yang lain menggunakan sandi ataupun tidak menggunakan sandi ya. Lalu pengoneksi lainnya yaitu seperti mencetak. Ini kalau kita mencetak dari sini bisa menggunakan sini ya. Nanti diatur lagi cari pluginnya untuk sesuai dengan printer yang akan kita gunakan. Lalu untuk suara dan getaran, di sini ada suara, getar, hening ya. Di sini bergetar saat berdering. Jadi kita kalau tekan ini, otomatis dia bergetar dan berdering ya. Tapi kalau kita nonaktifkan dia cuma bersuara saja. Nah, ada dering 1 atau 2 bisa diatur ini ya. Suara notifikasi juga diatur. Untuk volume, di sini volume ada bisa atur juga ya. Seperti nada dering, media, notifikasi, sistem, dan lain-lain. Jadi kita bisa atur berapa volume yang diinginkan ya. Lalu pola getaran. Nah, sini pola getaran kita juga bisa atur. Di sini ada pola getaran basic, call, hot beat, TikTok, wall, zigzag. Jadi sini kita getarannya bisa ketahuan ya. Jadi bisa tekan basic begini. Ini ada semacam contohnya ya. Kita tekan basic, getarannya begitu, hot beat begitu, dan lain-lainnya. Lalu suara sistem. Nah, sini suara sistem seperti kita kalau tekan sini, kita kalau tekan dia otomatis sudah bunyi.
Nah, kalau kunci layar kita tekan kunci, dia akan bunyi. Pingsan daya juga begitu, keyboard panggilan dan Samsung keyboard juga begitu juga ya. Kita tekan otomatis dia akan bunyi. Lalu kualitas suara dan efek. Nah, di sini yang tadi saya sebutkan double atmos ya. Nah, kalau kita tekan, nah sini tidak bisa ya. Jadi ini harus menggunakan headset lah. Jadi kita tekan headset, ini otomatis dia akan bisa aktif ya untuk menggunakan musik ataupun media lainnya. Lalu pemberitahuan. Nah, di sini pemberitahuan yaitu seperti sarankan tindakan dan balasan, tampilkan opsi tunda, rencana ikon. Di sini akan kalau kita aktifkan di sini, otomatis sini dia kalau ada ya. Nah, di sini di atas ini. Nah, sini yang seperti S itu akan di sini diaktifkannya ya. Di sini aktifkan, di sini akan keluar. Tapi kalau tidak diaktifkan, di sini tidak ada ya. Lalu tampilan. Nah, tampilan sini ada kecerahan adiktif, mode gelap, sini bisa juga. Ini gaya and font. Nah, sini ada gaya atau huruf. Sini ada macam-macam huruf yang mana yang kita mau. Bisa juga kita menggunakan unduh yang lain ataupun kita mau unduh font atau yang lain ya. Dan di sini bisa kita kasih tebal ataupun tidak ya. Tergantung selera saja. Nah, sehingga ini hurufnya bisa dikecilin ataupun dengan kalau orang tua mungkin kita harus dibesarkan ya. Tapi kalau kita yang masih muda kecil saja cukup ya. Oke, selanjutnya ini perbesar layar ya. Sama juga yang tadi, cuma ini benda tampilan ikon layarnya ya. Jadi kita tekan begini, ke tengah dia akan lebih besar lagi. Ke pinggir kita akan lebih kecil. Lalu aplikasi layar penuh. Nah, ini aplikasi layar penuh ini fungsinya yaitu semua aplikasi yang di sini seperti Chrome, Drive, Duo, email dan lain-lain dia otomatis akan tampilannya full ya, full dari layarnya ini. Ini kalau kita nggak aktifkan dia otomatis yang ada semacam batasnya lah. Nah, ini waktu tunggu tampilan layar ini fungsinya kalau kita terkunci otomatis selama 30 detik dia otomatis akan mati sendiri ya. Tergantung kita mana yang akan digunakan. Layar depan. Nah, ini layar depan ini kita bisa atur macam berapa ikon yang akan di layar depan. Ini saya menggunakan 4x5 ya. Tergantung mau dibuat berapa. Sehingga ada tombol aplikasi. Tombol aplikasi untuk kita sini tekan ada ya, langsung tombol kita menggunakan tadi tekstur jadi tidak menggunakan tombol aplikasi. Nah, rencana ikon. Itu rencana ikon dia ada kata-katanya ya di ikonnya itu ya, jadi tidak kosong. Dan juga bisa diatur sini ya. Atau yang ini penting nih, sembunyikan aplikasinya. Di sini ada sembunyikan aplikasi. Jadi semua aplikasi kalau merasa berat di layar depan atau merasa banyak kita bisa disembunyikan ya di sini ya, tanpa ribet ya. Jadi sini lebih simple ya. Oke. Lanjut lagi. Bilah navigasi. Nah, ini bilah navigasi juga mungkin sebagian orang penting juga ya. Jadi kalau kita menggunakan tombol navigasi, otomatis di bawah sini, nah sini, dia akan ada tombol navigasi ya. Kita bisa atur, bisa pilih ini ataupun yang ini ya, ataupun ini juga ya. Tergantung selera saja. Nah, di sini saya menggunakan gestur layar penuh. Jadi tombol di sininya tidak ada ya, tidak ada kelihatan. Oke, selanjutnya screensaver. Nah, ini kalau screensaver nih kalau kita di layar kunci atau pengisian baterai dia akan keluar ya, apa warna atau foto ataupun yang lainnya. Ini bisa diatur ataupun tidak ya. Lalu selanjutnya wallpaper ya, seperti biasa ini untuk mengganti wallpaper layar depan ataupun layar kunci. Dan ini kalau tema sama juga, tema untuk mengganti tampilan ikon-ikonnya yang sesuai selera. Sini banyak di Google di Samsung Store ya, dicari saja. Dan kunci layar. Nah, ini kunci layar itu ada beberapa macam seperti usap, pola, pin, kata sandi ataupun dengan biometrik yaitu wajah ya. Nah, ini fish. Ini fish widget, itu fungsinya kalau seandainya kita di layar terkunci, kita masih bisa menampilkan seperti musik, jadwal hari ini, alarm berikutnya ataupun cuaca ya, tergantung kita mengaturnya di mana. Nah, di sini saya mengatur sebagai musik.
Lalu informasi kotak. Nah, ini informasi kotak itu maksudnya jadi kita kalau di layar kunci tanpa membuka HP itu ada informasi kontak ya. Saya contoh seperti ini ya, saya kasih tulis nama dan nomor ini ya. Jadi tekan kunci. Lihat, nah di sini ya. Di sini ketahuan ya di bawahnya ini ada nama dan nomor. Kita bisa juga simpan sebagai nama dan nomor telepon ya, akan lebih gampang kalau kita lihatnya ya. Oke. Nah, sini biometrik keamanan ini maksudnya untuk mendeteksi wajah ya, atau kita sebagai pengunci wajah. Biasanya kita menggunakan fingerprint. Kalau tidak ada, ini kita menggunakan pengenalan wajah ya. Bisa diatur di sini ya. Lalu privasi. Kalau privasi ini semacam perizinan dari setiap aplikasi yang kita install ataupun aplikasi yang defaultnya dari Samsung ya. Di sini banyak ya, seperti kalender, kamera, kontak, log panggilan, lokasi dan lain-lain. Di sini bisa diatur mau diizinkan ataupun tidak ya, sesuai kita saja ya. Lalu lokasi. Nah, ini kalau lokasi fungsinya untuk kita pengakuratan dalam menentukan tempat yang kita lalui atau tempat yang akan kita tuju. Ini berfungsi untuk traveler ataupun yang lainnya ya. Lalu akun cadangan. Ini akun cadangan fungsinya kalau kita mempunyai dua HP, jadi kita bisa menggunakan akun cadangan yang lain dan di HP yang lain ya. Jadi HP ini bermasalah, kita akan dipindahkan ke akun cadangan kita atau pemulihannya ya. Lalu ini Google ya. Kalau Google ya seperti biasa, ini Google. Jadi ada pengaturan Google sini. Yang pertama yang kita aktifkan Google apa? Ini ada pengaturannya ya. Lalu fitur lanjutan. Ini fitur lanjutan yaitu seperti ini ya. Ada satu tombol samping. Tombol samping ini fungsinya bisa buat kamera ataupun aplikasi yang lain. Nah, sini saya menggunakan kamera. Kita coba tekan ya, 2 kali. Nah, ini ya, otomatis ya langsung ke kamera. Tapi kalau kita ke yang lain juga bisa juga, aplikasi tergantung saja ya, tergantung apa yang kita mau. Di sini saya menggunakan buat kamera. Lalu sini gerakan dan gestur. Nah, ini gerakan itu fungsinya yaitu kita ketik 2 kali untuk mengaktifkan HP ya. Contoh kita kunci, ketik 2 kali. Nah, ini nyala ya. Jadi dan nanti kita bisa atur bisa diaktifkan ataupun tidak ya. Lalu ini 2 messenger. Nah, ini maksudnya kalau kita menggunakan sosial media yang dua seperti Facebook, Messenger, WA dan lainnya akan ditampilkan di sini. Nah, nanti kalau diaktifkan nanti otomatis di layar depan akan menjadi 2 ya. Ini kebiasaan digital dan kontrol orang tua ya. Sini maksudnya buat kontrol HP ini jadi dua ya. Jadi contoh kita tekan ini, nanti sini ada kontrol orang tua dengan family link Google. Jadi kita tekan sini, diaktifkan. Contohnya anak kita menggunakan HP dan kita akan kontrol di sini ya dengan menggunakan family link Google. Nanti bisa dilanjut atau dimulai di sini ya. Perawatan perangkat. Nah, sini perawatan perangkat yaitu menampilkan aplikasi yang sedang berjalan, terus baterai, penyimpanan, memori, dan keamanan ya. Kalau misalnya HP merasa agak lemot, kita bisa optimalkan sekarang di sini ya. Dan ini juga aplikasi. Nah, sini aplikasi, jadi semua aplikasi yang udah diinstal ada di sini semua ya. Di sini kita bisa atur ataupun bisa hapus di sini juga ya, di aplikasi ini. Yaitu manajer umum. Manajer umum ini seperti kita bahasa kita bisa menggunakan bahasa Indonesia ataupun kita menggunakan bahasa lain dengan cara mendownload. Dan juga keyboard. Nah, ini keyboardnya bisa menggunakan Samsung, Google ataupun yang lain yang bisa di-download di sini. Tambah keyboard, tergantung selera ya. Nah, ini kalau teks ucapan kita menggunakan bahasa, kita teks bahasa gunakan, kita otomatis dia akan mengucapkan atau mendeteksi apa yang kita ucapkan. Nah, ini kalau aksesibilitas ini fungsinya untuk orang yang berkekurangan seperti pendengaran atau yang lainnya.
bisa menggunakan ini ya, seperti menekan dengaran atau apapun. Tapi kita kalau buat yang normal kayaknya ini kurang perlu ya. Ini untuk yang orang yang ada kekurangan lah gitu. Update ya, seperti biasa update ini untuk mengupdate ya. Aplikasi bisa diunduh otomatis ataupun secara manual. Tapi kalaupun tidak mau repot, kita akan mengunduh aja menggunakan manual ya, agar tidak langsung otomatis dan data kita akan tersedot. Lalu panduan pengguna, ini panduan pengguna yang penting kalau kita merasa ini fungsinya untuk apa atau untuk mencari apa gitu. Ini fungsinya berfungsi ya, tapi ini harus menggunakan jaringan internet ya. Nah, yang terakhir yaitu tentang ponsel ya. Ini tentang ponsel itu diceritakan seperti nomor telepon, model, seri, email, status, informasi hukum dan lain-lain ya. Di sini kita bisa lihat. Oke. Jadi itu ya, menu-menu yang ada di Galaxy 01 ini ya. Ini mempunyai jargonnya yaitu HP online ya. Jadi Samsung memang bagus inisiatif untuk HP online, dia menggunakan ini ya, Samsung yang murah ya, agar semua dapat membelinya atau menggunakannya. Dan ini untuk kamera juga, ini kamera bagus juga ya, banyak ininya, banyak dari ini ya, dari panorama Pro, fokus live, foto, video. Nah, ini banyak ya, video juga banyak pengaturannya ya. Nanti hasilnya akan saya sertakan juga ya di video terakhir ya. Ini untuk pengaturannya, ini sampai Full HD ya, 1920 x 1080. Sama juga kamera depan juga 1920 sampai 180. Di sini bisa dilihat ya pengaturannya, tergantung kita aja. Oke. Mungkin itu ya review dari Samsung Galaxy A01 tentang pengaturan dan lainnya. Nanti untuk hasil foto dan video akan disertakan di akhir video. Oke. Terima kasih. Demikianlah review dari channel Belajar Review. Hatur nuhun YouTube. Mantap. Ini menggunakan video di dalam ruangan. Ini kita harus mengakit tangga. Kita lihat apakah hasil videonya bagus karena ini di dalam ruangan. Inilah ruangan operator. Bus, Yuk, semongko. melon, bir. Ya, ini ya di dalam ruangan. Ini menggunakan malam pakai flash ya, menggunakan flash